Halo semua, selamat datang di channel saya, Adri Hermawan. Pada 23 Maret 2020, sebanyak 521 instansi, pusat dan daerah telah mengumumkan hasil SKD-nya secara serentak. Ada dua cara untuk mengecek status kelulusan SKD kamu. Cara yang pertama yaitu kamu bisa login ke akun SSCN kamu. Masih ingat kan alamatnya? sscn.bkn.go.id, terus login, dan kamu masukkan nick dan juga password yang udah kamu daftarkan. Kalau misalkan kamu lulus, keterangannya seperti ini. Kalau kamu gagal, keterangannya seperti ini. Cara yang kedua, kamu bisa lihat di website instansi masing-masing. Jadi kamu daftar di instansi mana, kemudian kunjungi websitenya. Saya kasih contoh instansi Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Website resminya yaitu cpns.kemenkumham.go.id. Nah, untuk hasil SKD-nya langsung aja cpns.kemenkumham.go.id/cpns/pengumuman_skd. Nah, jadi tampilannya begini nih. Ada 3 deskripsi file. Kita bahas satu-satu. Deskripsi file yang pertama yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar. Ada 2 tautan di sana. Isi dari 2 tautan itu sama aja. Jadi kamu coba tautan yang pertama, kemudian download filenya. Kalau misalkan tidak bisa, kamu coba tautan yang kedua. Deskripsi file yang pertama ini menjelaskan mengenai keterangan-keterangan status kelulusannya. Misalkan P atau L itu apa, P itu apa, TMS itu apa. Nah, seseorang dikatakan TMS itu karena apa? Nah, ada penjelasannya di sana. Deskripsi file yang kedua yaitu lampiran 1 hasil SKD. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi, ini merupakan hasil SKD kamu. Jadi, kamu dikatakan masuk 3 kali formasi atau tidak, yaitu hasilnya ada di deskripsi file yang kedua ini. Di sini ada sebanyak 7 tautan. Jadi bukan harus kamu download atau kunjungin 7-7-nya ya. Misalkan kamu coba tautan yang pertama dan itu berhasil kamu download, maka kamu nggak usah coba untuk kunjungi tautan yang kedua dan seterusnya. Kenapa sih Kemenkumham banyak sekali memberi tautan? Jadi gini, kalau misalkan di suatu website itu, kalau website itu banyak dikunjungi untuk di-download gitu ya filenya, maka biasanya itu nggak bisa karena terlalu banyak yang berkunjung ke website itu. Maka dikasih opsional untuk mengunjungi tautan yang kedua atau nggak bisa juga tautan yang ketiga coba dan seterusnya sampai kamu berhasil mendownload. Dan untuk file ini ukurannya lumayan besar yaitu 206 MB. Kenapa bisa sebesar itu? Karena memang satu instansi itu hanya menyediakan satu file, jadi semua yang dibuka formasi jabatan sama instansi tersebut, ya hasilnya ada di file tersebut gitu. Contohnya penjaga tahanan misalkan ya di Kemenkumham. Terus pemeriksa keimigrasian, penata keuangan, ada di situ dari SLTA sampai sarjana. Deskripsi file yang terakhir yaitu lampiran 2 daftar SKD peserta kategori P1TL. Seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya, kalau P1TL itu yaitu pelamar tahun 2018 yang masuk 3 kali formasi, jadi dia ikut SKB tapi gagal menjadi PNS. Nah, di sana ada semua filenya. Jadi di sana dijelaskan siapa aja yang ikut SKD lagi, siapa yang enggak, siapa yang menggunakan hasil SKD 2018, siapa yang menggunakan hasil SKD 2019. Nah, untuk download deskripsi filenya nanti saya sertakan linknya di description box. Kalau misalkan udah download hasil SKD-nya, sekarang kamu buka, kemudian kamu cari nama kamu dan geser ke sebelah kanan, terus lihat keterangannya. Kalau misalkan keterangannya P/L, berarti kamu masuk 3 kali formasi dan berhak untuk ikut SKB. Nah, jadi ini hanya mengumumkan siapa saja yang masuk 3 kali formasi
belum ada jadwal kapan kamu akan SKB. Karena mengingat belum ditentukan juga jadwalnya karena ya kamu tahu sendirilah mengenai kasus corona ini kan. Jadi berharap aja agar wabah penyakitnya cepat hilang sehingga bisa secepatnya untuk SKB. Anyway, jangan salah kira, ini penerimaan CPNS masih tahun 2019. Meskipun sekarang udah tahun 2020 ya, tapi periode CPNS-nya masih 2019. Ternyata udah tahun 2020 ini belum selesai juga. Jadi nggak tahu nih untuk CPNS 2020 itu ada atau tidak. Mungkin ada ya, tapi waktunya ya ngaret lagi. Jadi kamu sabar aja, semoga ada ya penerimaan CPNS dan berharap virusnya cepat selesai mengingat sebentar lagi kan akan bulan Ramadan. Jadi kita semua maunya beribadah dengan khusyuk tanpa ada virus yang berbahaya. Terima kasih untuk kamu yang nonton video ini. Thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.